Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode Mengapa ada yang menganggap bumi ini datar? Mengapa ada yang menganggap bumi ini datar? Are they nuts? Apa mereka gila? Oke, kita akan bahas tentang kenapa sih masih ada yang menganggap bumi ini datar. Kita udah bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya ya, yang saya sarankan sebelum mungkin ada teman-teman yang langsung melihat video ini ya, saya sarankan melihat video yang sebelum-sebelumnya agar nggak miss gitu loh. Karena capek juga ada orang tiba-tiba datang protes gitu. Datang lebih awal gitu loh, tonton video yang sebelum-sebelumnya. Nah, tren bumi datar ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu, itu orang percaya bumi datar. Cuman sempat akhirnya orang-orang percaya bumi itu bulat semenjak deklarasi NASA. Tapi tren bumi datar ini muncul lagi di tahun 2014. Itu bertempatan dengan ini ya, panas-panasnya perpolitikan Donald Trump dengan Hillary Clinton. Nah, di sini bumi datar itu trennya itu naik. Begitu pesat perkembangannya sampai Presiden Barack Obama juga memberikan tanggapannya terhadap isu ini. We don't have time for meeting of Flat Earth Society. Ini saking fenomenalnya, pihak Google juga ikut turun tangan. Jadi pihak Google berkomitmen untuk memfilter, membatasi konten yang berbau Flat Earth. Apakah sebegitu berbahayanya Flat Earth? Padahal di Google itu ada teori satanik misalnya. Ada gay, LGBT, itu nggak disensor. Tapi giliran bumi datar disensor. Maksudnya apa segitu bahayanya gitu? Teori-teori ngawur di Google ya banyak. Tentang pembunuhan, pemujaan setan, apalah itu nggak apa-apa. Tapi kalau bumi datar, sensor. Bahkan kita tidak bisa mendapatkan informasi yang kredibel tentang apa sih bumi datar gitu. Yang kita dapat cuma informasi yang berpihak sebelah tangan. Kalau teman-teman cari bumi datar di Google ya munculnya begini. Bumi datar hoax, 8 hal aneh yang akan terjadi jika planet bumi itu datar. 10 teori konspirasi penganut keyakinan bumi itu datar, penganut bumi datar mempermalukan teorinya sendiri. Ini cuma berpihak sebelah tangan. Kalau kita mau mencari informasi, kita bandingkan dua informasi itu, baru kita bisa ngambil kesimpulan. Ini cuma informasi bertepuk sebelah tangan gitu. Dan ketika kita nonton konten-konten yang berbau flat earth, Google langsung kasih kredit gitu kan. Bumi datar atau flat earth itu model yang tidak pernah terbukti secara saintifik. Nah, ini kayak agresif banget gitu ya. Nah, ketika kita nyari di Google bumi datar, yang kita akan dapat gambarnya yang kayak gini. Jadi bumi datar adalah planet gepeng melayang di luar angkasa. Ya nggak ada. Penganut bumi datar nggak ada yang percaya kalau kita planet gepeng. Hello gitu. Ini bukan bumi datar ini. Ini bumi apa ini? Bumi pancake. This is not flat earth. Don't believe this information. Padahal penganut bumi datar tidak ada yang merumuskan bumi sebagai planet gepeng yang melayar di luar angkasa. Tapi itulah disinformasi yang selalu disebarkan sehingga orang-orang yang menganggap bumi datar akan terlihat bodoh. Fakta sebenarnya akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Oke, balik ke topik. Jadi tren bumi datar itu tiba-tiba muncul trennya itu di 2014 itu bukan tanpa alasan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi, beberapa orang itu mulai lagi mengevaluasi kembali dan menganggap bahwa teori bumi bola itu sangat tidak masuk akal. Ya, jadi seiring berkembangnya teknologi informasi, orang-orang itu bisa mencari informasi sendiri. Dia menghitung sendiri gitu kan. Melakukan observasi sendiri dan malah kayaknya ada yang aneh kalau bumi itu bola dan itu nggak masuk akal gitu. Any fool can know, the point is to understand. Apa bedanya orang bodoh, orang stupid? Apa bedanya orang stupid sama orang pintar? Any fool can know, the point is to understand. Ya, kalau kita tanya HP, orang bodoh tahu HP gitu. Tapi orang pintar tahu, ngerti cara pakai HP. Tahu ini buat di mana, fiturnya apa. Itu perbedaan orang bodoh sama orang pintar. Orang pintar itu ngerti. Orang bodoh itu cuman tahu, tapi nggak ngerti. Oke, contoh. Gravitasi itu mitos yang tak terbukti kebenarannya. Tahu gravitasi? Tahu. Ngerti nggak apa itu gravitasi? Ya nggak paham kalau orang bodoh gitu. Kalau orang pintar, dia ngerti apa itu gravitasi. Gravitasi adalah sesuatu hal yang membuat benda itu jatuh ke bawah. Penemunya si Isaac Newton. Nah, Isaac Newton sendiri itu dalam hukumnya mengatakan semua benda yang bergerak, mau itu naik terbang, mau itu dia jatuh ke kanan ke kiri, itu pasti ada gaya yang mendorongnya. Jadi ketika benda itu jatuh dari atas ke bawah, itu ada yang mendorong. Pertanyaannya, apa yang mendorong gravitasi? Oh, mungkin ada yang bilang, oh Newton mengatakan ya gravitasi konsepnya itu sama kayak magnet. Magnet itu bisa menarik benda-benda. Jadi pusat bumi itu magnet, gitu kan? Jadi di inti bumi itu yang panas itu terdapat magnet. Padahal magnet kalau dipanasin ya hilang magnetnya. Coba oke lah. Gravitasi itu kayak magnet. Inti bumi itu terdapat inti magnet yang bisa menarik semua benda. Lah kenyataannya magnet cuma bisa menarik benda logam seperti besi. Selain itu enggak, maka gravitasi enggak bisa disamakan dengan magnet.
Tapi mesin penghisap debu dia tuh bisa tuh menghisap. Nah, itu tuh kayak gitu tuh gravitasi ya. Debu terhisap ke dalam mesin penghisap debu itu dikarenakan gerak angin yang mendorong debunya masuk, pergerakan angin. Jadi bukan gaya tarik. Jadi gaya tarik itu nggak ada. Yang ada itu cuma gaya dorong. Jadi apa yang mendorong benda jatuh ke bawah? Karena teori penemu gravitasi sendiri mengatakan semua benda bergerak itu karena didorong. Jadi apa yang mendorong benda itu jatuh ke bawah? Kalau masalah itu sudah dijelaskan oleh Albert Einstein. Dia menemukan kalau benda jatuh itu dikarenakan ruang dan waktu melengkung. Dikarenakan lengkungan ruang dan waktu itu, semua benda itu terhisap. Contohnya kayak black hole ya. Black hole ini bahkan cahaya pun melengkung gitu. Waduh, cahaya melengkung, Pak. Iya, karena saking kuat tarik gravitasinya gitu. Oke. Kalau misalnya gravitasi itu bisa menarik bahkan cahaya lo ketarik ya karena lengkungan ruang dan waktu ya, dikarenakan ruang dan waktu itu melengkung maka cahaya bisa tertarik. Terus kenapa balon helium itu terbang? Kenapa balon helium tidak terhisap oleh lengkungan ruang dan waktu? Yang cahaya aja belok, Pak, terhisap gitu. Nah, ini balon udara terbang, bahkan awan pun, awan ya, kalau teman-teman tahu berat awan itu bertonton, Pak, bukan sekilo 2 kilo, bertonton berat awan itu. Dan awan tuh masih melayang di udara dan tidak tertarik oleh lengkungan ruang dan waktu. Kenapa bisa kayak gitu? Cahaya aja belok oleh lengkungan ruang dan waktu, kenapa balon enggak? Ya jawabannya simple, ngapain pusing-pusing? Benda bisa jatuh, benda terbang, benda melayang itu karena density atau massa jenis, bukan gravitasi. Kenapa kayu ngambang di air? Ya karena massa jenisnya lebih ringan dari air gitu kan. Kenapa besi itu tenggelam? Ya karena massa jenisnya lebih berat dari air. Kenapa busa styrofoam itu mengamnya? Karena lebih ringan gitu. Jadi benda jatuh massa jenisnya lebih berat dari udara. Benda terbang karena massa jenisnya lebih ringan daripada udara. Simple. Kenapa harus bawa-bawa ruang dan waktu melengkung tuh buat apa gitu? Pro Bumi Bola mengatakan, tunggu sebentar. Ini masalah gravitasi itu sudah dibuktikan oleh Cavendish yang dilakukan percobaannya di dalam laboratorium tahun 1797 sampai 98 oleh Harry Cavendish, mengukur gaya gravitasi di antara massa di laboratorium ya, sehingga menghasilkan rumus yang akurat dan dapat menghitung kecepatan revolusi bumi dan planet lain. Yang benar, ntar bohong lagi. Ya, sehingga menghasilkan rumus seperti ini, F sama dengan G M1 M2 per R gitu ya. Oke, kalau kita mau bahas, kita simulasikan. Let me show you something. Let's show them what we got. Simulasi gravitasi matahari. Diketahui berat bumi sebesar 5,972 dikali 10 pangkat 24. Waduh, ini hebat ya, ilmuwan kita ini bisa nimbang bumi gitu. Bahkan matahari aja bisa tahu beratnya. Berat matahari diketahui 1,989 dikali 10 pangkat 30. Jarak matahari bumi 150 dikali 29 pangkat 10 pangkat 6. Ya, konstanta gravitasi 6, dan lain-lain. Maka berapa gaya gravitasi matahari terhadap bumi? Ya, kita mau tahu nih, katanya akurat gitu kan. Oke, kita hitung. F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat dan bla 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 bla. Ini hitungannya. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa gravitasi antara bumi dan matahari itu sebesar 3,523 kali 10 pangkat 22 Newton. 1 Newton setara dengan gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda 1 kg. Ini harus dipahami ini. Jadi kalau ada benda 1 kilogram gitu ya, maka 1 Newton itu satuan untuk menggerakkan benda 1 kg. Jadi perbandingannya 1:1, 1:1. Itu pun kecepatannya baru 1 meter per second. Jadi kalau ada benda beratnya 2 kilo, dibutuhkan 2 Newton untuk bisa menggerakkan benda itu dengan kecepatan 1 meter per second. Oke, perhatikan yang warna kuning. Berat bumi berapa? 5,972 kali 10 pangkat 24. Sedangkan gaya yang dikeluarkan itu 3,523 kali 10 pangkat 22. Terus kenapa? So what gitu. Nah, di sini kita tahu bahwasannya benda ya, tadi ya udah dibahas ya, benda itu bisa bergerak ketika perbandingan antara gaya Newtonnya itu 1:1. Itu pun gerakannya baru 1 meter per second. Sedangkan kita perbandingkan massa bumi dengan gaya gravitasinya, ya, itu perbandingannya 170:1. Massa buminya itu 170, gaya gravitasinya itu baru 1. Maka kalau kita konversikan persamaan hukum 2 Newton ini, itu kecepatan bumi harusnya cuma 5 mm per second. Itu kecepatan bumi tuh. Kalau sesuai katanya rumusnya akurat kan? Ini kita hitung kecepatan bumi itu berdasarkan rumus penemu gravitasi sendiri. Itu cuma 5 mm per second. Kura-kura aja lebih cepat, Pak, gitu. Dalam hukum Newton, benda bisa bergerak dengan kecepatan 1 meter per second again ketika benda 1 kg diberi gaya 1 Newton.
Kalau misalnya bendanya 3 kg, harus diberi gaya 3 Newton. Itu pun kecepatannya masih 1 meter per second. Jadi kalau massa buminya perbandingannya masih 170, maka gravitasinya butuh 170 kali lipat lebih kuat lagi. Itu pun bumi masih bergeraknya 1 meter per second. Sedangkan menurut para ahli astronomi, kecepatan bumi mengelilingi matahari berapa? Ya benar, 110.000 km per jam atau 30 km per detik. Nah, masuk akal nggak tuh? Masuk akal nggak tuh, Pak? Hal ini membuat kita bertanya apakah gravitasi itu ada gitu. Oke, lanjut. Kecepatan bumi yang tidak masuk akal. Kita sudah mengetahui kegagalan gravitasi untuk membuat bumi bergerak bahkan dengan kecepatan 1 meter per second. But somehow bumi bergerak dengan 3 kecepatan sekaligus, bukan 1, 3 kecepatan sekaligus. Tahukah kalian kalau bumi bergerak dengan 3 kecepatan? Satu, berotasi. Kecepatannya berapa? 1670 km per jam. Berevolusi, kecepatannya berapa? 110 km per jam. Mengejar matahari, bergerak bersama matahari mengelilingi inti galaksi. Kecepatannya berapa? Ya betul sekali, 1 juta kilometer per jam, Pak. Wow. Nggak tahu ini dari mana ini hitungannya ini. Rumusnya aja udah salah. Tapi kita tetap merasakan tenang walau bumi bergerak dengan kecepatan 1 juta kilometer per jam. Aduh. Bumi ini masih tenang, Pak. Airnya itu tenang. Oh, mungkin ada yang bilang, oh, bumi itu kan tenang dikarenakan seperti kita naik pesawat. Kalau kita naik pesawat itu airnya pun tidak bergerak, padahal pesawat itu bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam gitu kan. Nah, itu dinamakan momen inersia. Jadi ketika pesawat bergerak, airnya pun ikut bergerak. Jadi kecepatan dua-duanya ini konstan sehingga air tenang. Oke, setuju gitu. Momen inersia ketika gerak lurus nggak kerasa. Ketika kita mau ke kamar mandi gitu kan di kereta, ketika kita minum air di pesawat, ya emang nggak kerasa. Tapi ketika gerakannya belok atau berputar, maka momentum gerakan-pergerakan itu akan terasa. Sebagaimana kita belok nih, lagi mobil kenceng, misalnya kecepatan 200 km per jam, belok dikit aja, itu udah belok, itu air, itu badan kita udah mental ke samping. Karena apa? Karena perubahan momen inersia. Jadi mustahil ketika bumi berputar itu kan perubahan gerak melingkar, artinya perubahan gerak terjadi setiap waktu. Jadi mustahil kita tidak merasakan apa-apa jika gerakannya berbelok atau melingkar. Nah, masalahnya lagi, bumi itu bukan cuma bergerak dengan satu arah, bumi bergerak dengan 3 gerakan sekaligus. Berotasi, berevolusi, mengejar matahari, berputar dalam putaran. Dan juga tidak seperti pesawat, bumi tidak punya lapisan pelindung padat seperti pesawat, hanya ada lapisan gas atmosfer gitu. Gak mungkin kalau kita tidak merasakan apa-apa dengan gerakan yang luar biasa kayak gini gitu. Oke, biar kebayang ya. Teman-teman bisa cari nih hypersonic sled travel at ya inilah judulnya ya. Jadi ini tuh uji coba kecepatan lah, kayak kereta gitu ya. Kereta yang kecepatannya itu 3 km per detik. Oke. Kelihatan nggak? Kita ulang lagi. Kelihatan? Oke, kita perlambat lagi nih. Ini diperlambat setengahnya. Tetap nggak kelihatan bentuk keretanya. Seperempatnya kita perlambat lagi, tetap nggak kelihatan. Dan ini nggak ada orang di sini. Biar kebayang ya, ini kecepatannya baru 3 km per detik. Tapi revolusi itu kecepatannya 30 km per detik ya. Artinya 10 kali lipat. Sorry ini salah ini. 10 kali lipat. Ini 10 kali lipat. Ya. Jadi kita berevolusi itu kecepatannya 10 kali lipat dari ini. Atau mengejar matahari, kecepatannya itu hampir 100 kali lipat daripada ini. Dan dengan gerakan tersebut bukan gerak lurus ya, tapi berputar dalam putaran. Artinya perubahan momentum inersianya bukan main. Masa iya kita masih ngerasa tenang kayak gitu? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi model bumi bola ini nggak masuk akal. Kita udah muter dalam putaran, nggak masuk lah, model matematikanya itu nggak masuk. Lanjut, konsep ruang hampa itu mustahil. Jadi di luar angkasa itu vakum tanpa udara, itu mustahil dan nggak masuk akal ya. Ini bisa dilihat sendiri klaim para saintis, tapi itu nggak masuk akal. Kenapa? Oke, let me show you something. Di sini itu ada percobaan. Jadi di sini ada percobaan, ada satu kontainer atau satu kayak akuarium gitu ya, terbuat dari benda yang transparan. Terus udaranya itu dihisap keluar. Udaranya dihisap keluar. Terus kita pengen tahu apa yang terjadi pada air ini.
Oke, yang terjadi di sini adalah ketika udara itu diambil, maka secara otomatis hukum alam, air itu akan berubah menjadi udara agar apa? Menyeimbangkan tekanan udara. Jadi secara hukum alam itu nggak ada yang namanya ruang hampa. Air pun akan berubah menjadi udara ketika nggak ada udara gitu. Jika dalam ruang hampa aja air itu bisa berubah menjadi molekul gas ya, atau boiling untuk menstabilkan tekanan udara. Lantas mengapa udara yang ikatannya molekulnya lebih lemah daripada air, udara di perbatasan tuh ya, bumi dengan luar angkasa, itu tidak terhisap keluar? Apa karena gravitasi? Ya kali itu. Padahal ini air itu udah dekat loh dengan gravitasi bumi. Tapi air pun akan berubah menjadi udara. Kenapa? Dalam hukum alam tuh nggak ada ruang hampa. Nggak bisa ruang hampa itu. Jadi kita nggak bisa menempatkan ruang hampa bersebelahan dengan ruang yang tidak hampa gitu, yang penuh udara. Ya nggak mungkin. Coba belajar hukum termodinamika. Jadi setiap suhu, tekanan udara itu selalu akan mencari keseimbangan. Ya, please educate yourself gitu. Posisi bintang yang tetap. Kalau kita tahu kalau bumi mengelilingi matahari kan, menurut hukum bumi bola gitu. Jadi setiap 6 tahun sekali kita berada di sisi matahari yang berbeda gitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita misalnya di posisi sini, kita akan melihat rasi bintang yang berbeda ketika kita di sini, gitu kan. Tapi mulai dari zaman dahulu, orang dulu tuh udah dari tahun kapan gitu ya, itu posisi bintang tetap sama gitu. Rasi bintangnya tetap sama, ada rasi Scorpio misalnya, Gemini, Leo dan lain sebagainya itu ya. Ya walaupun itu zodiak gitu, tapi secara bentuk rasi bintangnya tetap sama. Bintang Orion itu udah dari tahun kapan itu nggak berubah. Padahal kita bergerak dengan kecepatan yang kayak begini. Harusnya kita udah beda standar lagi tuh, mana bintang utara, mana bintang yang dan lain-lain. Bahkan kalau teman-teman ke Georgia Guidestone ya, itu ada Georgia Guidestone, itu ada lubang di Georgia Guidestone. Yang lubangnya itu pas ke North Star Polaris ya. Kalau teman-teman tahu, North Star Polaris itu adalah bintang yang gerakannya kayak bergerak di tempat. Jadi bintang itu gerakannya berputar gitu ya. Kecuali North Star Polaris ya, dia seakan-akan berada di tengah pusat. Nah, bingung kan? Kalau kita evaluasi kembali, semua itu nggak masuk akal. Tampaknya alam semesta ini tidak seperti yang mereka katakan. Santai bro, mari kita lihat dari sejarahnya. Kita akan bahas sejarah tentang apa sih sejarah yang melatari bumi itu bulat, sejarah yang melatari bumi itu datar. Apakah benar bumi datar itu hanyalah orang-orang primitif bodoh yang tidak mengetahui astronomi dan sebagainya. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya.